to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal asdiqa, ismahuli an wa'arifakum ala nafsi. Ismi Nafasyananda Apesta wa ana talibatun min fasl ba. Baik, teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang la nafiyah lil jinsi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih serius, perlu kita ketahui dulu tentang ta'rif ataupun definisi dari la nafiyah lil jinsi itu sendiri. Nah, teman-teman pasti tahu kan, la itu secara harfiahnya bermakna tidak. Nah, la nafiyah di sini itu berarti meniadakan secara keseluruhan dari jenis isimnya secara mutlak. Sebagaimana yang dikatakan dalam syarah Ibnu Aqil al-Alfiyat Ibnu Malik, hiya dalatu ala nafyil jinsi anil jinsil waqi'i ba'daha ala sabil istighraq. Nah, menyatakan bahwasannya la nafiyah lil jinsi itu menunjukkan kepada suatu peniadaan khobar secara keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, la nafiyah itu berarti meniadakan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui nih bahwasanya la nafiyah lil jinsi itu ia beramal atau berfungsi sebagai seperti amalnya inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang menasabkan isim atau dan merafa'kan khobarnya. Nah, contohnya nih, la rajula fil fasli. Nah, mana isimnya? Isimnya itu merupakan rajula. Rajula itu merupakan isim la yang mansub. Nah, mana khobarnya? Yaitu fil fasli. Nah, susunan ini fil fasli itu merupakan susunan ghairu mufrad karena dia terdiri dari syibeh jumlah. Nah, teman-teman, di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah tolibah qaimun, la kitaba alal maktabi, la sauta fil laili, la rajula fid dari. Nah, contoh-contoh ini merupakan salah satu contoh dari la nafiyah lil jinsi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita kan sudah menyebutkan contoh. Jadi perlu adanya syarat-syarat untuk beramalnya la nafiyah lil jinsi itu sebagaimana amalnya inna wa akhwatuha. Nah, yang pertama diantaranya itu dia harus berbentuk an la yakuna ismuha nakiratan. Nah, yang mana isimnya itu harus berupa nakiroh. Jadi kan contohnya la tolibah fil fasli. Nah, tolibah itu merupakan nakiroh. Jadi kita tidak boleh menyebutkan la at-tolibah fil fasli. Nah, yang kedua yaitu isim la itu harus bertemu langsung dengan la nafinya. Nah, tidak boleh terputus oleh pemisah apapun. Nah, yang ketiga itu adalah la nafiyah itu tidak boleh didahului oleh huruf jar. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita sudah mengetahui syarat-syarat la nafiyah lil jinsi itu dapat beramal sebagaimana amalnya inna wa akhwatuha, selanjutnya timbul pertanyaan, kapan sih isim la nafiyah lil jinsi itu dapat dihukum mansub? Nah, di sini yang pertama itu adalah an yakuna ismun la mansuban idza kana mudhaf au syibah bil mudhaf. Nah, yang pertama itu menunjukkan dia itu mansub apabila berbentuk mudhaf atau menyerupai mudhaf. Contohnya la fa'ila khairin makruhin. Nah, isimnya yaitu fa'ila. Fa'ila itu merupakan isim la. Isim la mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. Nah, contoh yang kedua, la tali'an jabalan zahir. Nah, mana nih kira-kira isim la-nya? Ya, tali'an. Tali'an itu adalah isim la mansubun bil fathati li'annahu syibhul mudhaf. Oke. Nah, yang kedua itu dia dihukumi nasab apabila mabniun ala ma yusabu alaihi idza lam yakun mudhaf au syibhul bil mudhaf. Nah, yang kedua ini dia itu dihukum mabni mansub apabila dia bukan tersusun atau terdiri atasnya mudhaf ataupun menyerupai mudhaf. Contohnya la rajula fid dari. Nah, rajula itu merupakan isim la mabniun ala fathi fi mahallin nasbi. Oke. Jadi kan kita sudah membahas tentang mulai dari definisi, terus juga syarat-syarat apa aja agar la nafiyah lil jinsi itu dapat beramal sebagaimana amal inna wa akhwatuha. Nah, yang ketiga kita juga udah membahas
dihukumi mansub. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang kebalikan dari syarat ini. Jadi kan syaratnya disebutkan bahwasanya isim la itu harus nakiroh. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya isim la itu merupakan ma'rifah? Contohnya la at-talibu qaimun. Nah, kalau nakiroh itu la talibah qaimun. Nah, kalau misalnya dia ma'rifah seperti ya la at-talibu qaimun, nah la-nya itu hanya sebagai bermakna penafian, yang mana dia tidak membuat at-talibu itu menjadi mansub. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalnya la itu didahului oleh huruf jar? Nah, contohnya yataqaddamul jindiyu bila khaufin. Nah, tadi kan sebutkan bahwasanya syarat la nafiyah itu dia tidak boleh didahului oleh huruf jar. Nah, bagaimana kalau didahului oleh huruf jar? Nah, la-nya di sini itu merupakan la zaidah, yang mana la-nya itu hanya untuk memperkuat dari makna jar tersebut. Apa artinya sih? Yataqaddamul jindiyu bila khaufin. Adalah seorang prajurit maju tanpa rasa takut. Nah, la-nya itu hanya sebagai zaidah untuk memperkuat jarnya tersebut. Oke. Nah, yang ketiga itu bagaimana kalau misalnya la nafiyah itu terdapat pemisah. Nah, la dan isim la-nya itu terpisah. Contohnya la fiha ghaulun. Nah, di sini la nafiyah li jinsi itu tidak berfungsi lagi sebagaimana, dan dia tidak beramal lagi sebagaimana amal inna wa akhwatuha. Oke. Nah, yang keempat itu gimana sih apakah kita boleh menghapus khobar dari la nafiyah li jinsi? Nah, jawabannya boleh teman-teman. Jadi di sini kita boleh menghapus khobar dari la nafiyah li jinsi tersebut apabila kita sudah mengetahui khobarnya itu dapat dipahami dalam konteksnya tersebut. Apa nih contohnya? Nah, contohnya al-ilmu la syakka asasun nahdati. Artinya, ilmu tidak diragukan lagi adalah dasar kebangkitan. Nah, kita dapat kalau kita sudah mengetahui khobarnya itu, kita dapat dipahami dalam satu konteksnya, kita dapat menyebutkan bahwasanya la syakka fi dzalik. Nah, fi dzalik itu kita udah paham, oh fi dzalik itu menunjukkan kepada asasun nahdati. Teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Afwan ala kulli akhta'i. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.